Ini yang akan terjadi apabila manusia tidak tidur selama 30 hari. Bagi lo yang mengalami phasmophobia, mending skip video ini. Karena video ini akan berisi kisah dan beberapa gambar yang mengerikan yang diduga merupakan gambar eksperimen gila ini. The Russian Sleep Experiment. Sebuah eksperimen tidur ekstrim yang dilakukan oleh pemerintahan Rusia pada sekelompok tahanan politik di masa Perang Dunia Kedua. Di dalam eksperimen ini, tahanan-tahanan tersebut dipaksa untuk tetap terjaga tanpa tidur selama berhari-hari yang mengakibatkan efek samping psikologis yang sangat mengerikan. Eksperimen ini dilakukan di tahun 1947 di fasilitas pengujian rahasia Uni Soviet dan telah mendapatkan persetujuan militer di sana. Eksperimen ini melibatkan 5 tahanan yang dianggap musuh negara yang kemudian ditahan di sebuah kamar gas tertutup. Nah, gas yang diberikan ini adalah senyawa stimulan yang akan mengakibatkan 5 tahanan tersebut dapat terjaga selama 30 hari berturut-turut. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa para tahanan itu kok mau? Nah, ternyata mereka diberikan janji palsu oleh pemerintah untuk dibebaskan dari penjara jika mereka mampu menyelesaikan eksperimen tersebut dalam tempo 30 hari yang telah ditentukan. Ya, kelima tahanan ini setuju-setuju aja daripada mati kan? Karena menurut mereka, hadiah pembebasan itu lebih besar daripada hanya sekedar dampak buruk tidak tidur selama sebulan. Tanpa mereka ketahui, bahaya mengerikan sebentar lagi akan mewarnai hari-hari mereka. Eksperimen di hari kedua. Para tahanan ini berlaku seperti biasa, berbicara satu sama lain dan berbisik kepada peneliti melalui kaca satu arah. Dan ini sangat bisa difahami. Walaupun dalam satu hari manusia tidak tidur, pengaruhnya paling cuma pusing-pusing dan mudah emosi saja. Namun para tahanan ini masih mampu mengendalikan diri mereka untuk marah-marah dan malah tidak tampak pengaruh tidak tidur di dalam perilaku mereka. Eksperimen di hari kelima. Para tahanan ini masih dapat berdiskusi satu sama lain. Namun topik diskusi mereka secara bertahap semakin gelap. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berbicara sendiri, berbisik tanpa lawan bicara, bahkan tidak memberikan reaksi pada lawan bicaranya. Nah, di hari kelima ini, para tahanan mengalami stres yang sangat berat, yang mengakibatkan sulitnya mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Eksperimen di hari ke-9. Seorang tahanan berteriak-teriak sampai tak terkendali, dan teriakan itu berlangsung selama berjam-jam. Tapi yang anehnya, tahanan lain sama sekali tidak bereaksi kepada tahanan ini, dan mereka sudah seperti orang yang mati rasa. Yang mengerikan adalah, seorang tahanan itu berteriak begitu lama, sampai membuat pita suaranya robek, dan dia tidak bisa berbicara lagi setelah itu. Dan kalian tahu, ketika tahanan itu mulai berteriak, tahanan lain malah mencegah peneliti untuk melihat ke dalam, dengan menempelkan halaman buku yang robek, dan kotoran mereka sendiri ke jendela satu arah. Sampai beberapa hari berlalu, para peneliti tidak mengetahui kabar tahanan yang ada di dalam. Lalu para peneliti menggunakan intercom untuk menguji apakah para tahanan masih hidup, dan mereka kemudian mendapatkan tanggapan singkat dari seorang tahanan yang masih mampu mengendalikan diri. Eksperimen hari ke-15. Karena ruang tahanan tampak sunyi dan para peneliti tidak mengetahui bagaimana keadaan tahanan-tahanan tersebut, mereka memutuskan untuk mematikan gas stimulan di ruangan tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi dengan tahanan-tahanan itu. Apakah dia masih hidup? Ataukah sudah mati? Namun ketika gas stimulan itu dimatikan, salah seorang dari tahanan itu malah berteriak-teriak dan memerintahkan para peneliti untuk kembali menghidupkan gas stimulannya. Ternyata di hari ke-15 ini, para tahanan itu menjadi takut untuk tertidur. Nah, setelah para peneliti ini berhasil masuk ke dalam, betapa terkejutnya mereka ketika melihat satu tawanan telah tewas secara mengenaskan dan 4 tahanan masih hidup dalam keadaan yang sangat mengerikan. Keempat tahanan ini ternyata melakukan mutilasi dan mengeluarkan isi perut mereka sendiri. Bahkan mereka merobek bagian kulit dan otot dan mengeluarkan beberapa organ yang ada di dalam perut mereka. Bahkan yang lebih sadis lagi, mereka mempraktikkan kanibalisme diri dan kanibalisme terhadap tahanan yang sudah mati tadi. Darah dan air menumpuk di lantai setinggi 10 cm atau 4 inci karena saluran pembuangan di ruangan tersebut tersumbat oleh kertas dan potongan daging bekas sobekan dari tahanan yang telah mati. Para peneliti bermaksud untuk mengeluarkan mereka dari ruangan tersebut, karena apabila dilanjutkan, yang terjadi adalah para tahanan tersebut akan mengalami kematian. Ketika para peneliti berusaha untuk mengeluarkan mereka dari ruangan, para tahanan ini malah menolak untuk meninggalkan ruangan dan memohon kepada para peneliti untuk memberikan mereka stimulan. Dikarenakan mereka memberontak untuk tidak dikeluarkan dari ruangan tersebut, tawanan ini pun masih bisa memberikan perlawanan sampai mereka melukai dan membunuh seorang tentara yang berusaha untuk mengeluarkan mereka. Setelah berhasil keluar dari ruangan, semua tawanan menunjukkan perubahan kekebalan tubuh mereka yang sangat ekstrim, dan mereka tidak lagi
ketika disuntik dengan suntikan penenang, dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memiliki kemampuan untuk tetap hidup meskipun mengalami cedera yang sangat mematikan. Namun mereka selalu dihantui rasa putus asa karena ingin tetap terjaga dan diberikan stimulan. Nah, setelah mereka dirawat dikarenakan luka parah tadi, para tahanan bersiap untuk kembali ke kamar gas stimulan atas perintah pejabat militer. Meskipun dalam pelaksanaannya ini sangat bertentangan dengan hati nurani para peneliti tersebut. Para peneliti sudah sangat tidak tega melihat kondisi para tawanan ini, yang dimana para tawanan ini sudah tidak seperti manusia lagi, baik fisik maupun mental mereka. Ketika para tawanan tersisa ini dimasukkan ke dalam ruangan, ada satu tawanan yang tertidur dan dia pun meninggal dalam tidur tersebut. Ini mungkin diakibatkan oleh ketergantungan kepada stimulan yang diberikan oleh peneliti agar mereka tidak tertidur. Nah, di antara tawanan yang tersisa tersebut, hanya ada satu tawanan yang masih mampu berbicara. Tawanan itu berteriak agar segera disegel di dalam ruangan, dan komandan militer di sana memberikan perintah kepada 3 peneliti ini untuk tetap berada di ruangan bersama dengan tawanan yang tersisa. Yang tentunya para peneliti ini tidak menerima, dikarenakan mereka harus satu ruangan dengan manusia yang tidak pantas lagi disebut manusia. Maka satu orang peneliti mengambil senjatanya, lalu menembakkan senjatanya ke komandan di bagian kepalanya. Setelah itu mereka bergegas untuk keluar ruangan, dan peneliti membawa seorang tawanan yang masih bisa berbicara tadi. Peneliti yang ketakutan tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak mau satu ruangan dengan para tawanan tadi karena menganggap para tawanan itu bukan lagi manusia. Dan inilah yang membuat para peneliti itu menjadi stres karena melihat kondisi para tawanan yang sudah dalam keadaan yang mengerikan. Setelah para peneliti dan seorang tawanan tadi berhasil keluar dari pusat penelitian, salah seorang peneliti itu bertanya kepada tawanan ini, "Siapa kamu?" Lalu tawanan ini pun mampu menceritakan dirinya dan tawanan yang lain. Dan ketika tawanan itu bercerita, tiba-tiba ada salah seorang peneliti yang menembakkan pistolnya ke jantung tawanan tersebut. Lalu di sisa akhir nafasnya, tawanan ini mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Jadi, hampir bebas." Cerita ini pun selesai. Sebenarnya kisah ini sangat populer dan sebagian orang menganggapnya ini adalah cerita creepypasta terbesar dalam sejarah dunia, dan sebagian besar perdebatan online maupun offline banyak yang meyakini bahwa ini merupakan kisah nyata. Banyak artikel yang berupaya untuk membantah klaim ini. Untuk kisah lebih lanjut, lu ketik aja di Google The Russian Sleep Experiment, dan di sana lu akan menemukan apa yang dicari.